Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, dan pepohonan Allah jadikan sebagai pena, serta dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ia tidak akan mampu menuliskan begitu banyak nikmat Allah yang tidak terhingga. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kultum tentang ikhlas. Nah, mungkin semua orang telah tahu ya apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas itu dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Nah, dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal soleh, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lainnya. Nah, contohnya apabila kita melakukan contoh ini dalam konteks ibadah ya, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agamanya untuknya. Nah, ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dalam ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk menjalaninya. Nah, ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah apabila tidak diridhoi oleh Allah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba nih ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini wahai hambaku? Lalu ia menjawab, saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar kamu disebut orang yang berani. Nah, kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan ke dalam neraka. Nah, adapun cerita di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Nah, kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Nah, contoh lain dalam konteks kuliah seperti kita ikhlas belajar, semua itu karena Allah. Apapun yang kita harapkan di dunia ini, semua itu karena Allah. Lalu, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya, yaitu yang isinya mengenai hai manusia, bertulus ikhlaslah kamu akan segenap amal yang dikerjakan, karena sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amalan kecuali dikerjakan karena Allah semata-mata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal atau mengerjakan sesuatu, maka semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karenanya, haruslah selalu diingat bahwa setiap amal pekerjaan yang kita lakukan, setiap usaha yang kita laksanakan, setiap sedekah yang kita keluarkan, setiap ibadah yang kita amalkan, setiap gerak-gerik dan tindakan, semuanya itu dikerjakan karena Allah semata-mata. Ikhlas. Tidak ada jalan yang dapat mendatangkan kepuasan dalam beramal kecuali dengan keikhlasan. Karena kalau kita bekerja dengan keikhlasan, tidaklah takut dicela orang, tidaklah pula menanti pujian, dada terasa lapang, hati terasa senang, suasana cerah terpancar di wajah dan hati kita. Masya Allah. Nah, setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas tadi, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tadi tidak terjadi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.